berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi penyebaran sampah kiriman tersebut. Bukan hanya sampah kapal, 70% sampah plastik di laut justru datang dari daratan. Akibatnya, 1 juta hewan laut mati setiap tahun karena sampah plastik. Diduga ikan paus mati akibat memakan sampah plastik setelah warga dan tim selamat lingkungan menemukan banyak sampah plastik, botol, dan cangkir di dalam perutnya. Ya ampun. Mata karung ini. But you have it already too. You have it a little bit further out already. No, it's oh man. Show me. It's freaking strong. Tas plastik. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mereview film dokumenter yang berjudul Pulau Plastik. Permasalahan yang disorot dalam film ini mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik yang sekali pakai, di mana sampah plastik ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merusak jaringan tubuh kita melalui mikroplastik yang terkandung dalam makanan laut. Film ini didasarkan dari berbagai sumber, data, dan penelitian. Film ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan institusi ternama seperti Universitas Airlangga, IPEN, dan Lembaga Pengetahuan Indonesia. Penelitian yang dilakukan mengacu pada mikroplastik, dimulai dari penyebarannya terhadap lingkungan, bahayanya zat mikroplastik terhadap tubuh manusia, serta bagaimana dampak berkepanjangan mikroplastik terhadap kesehatan dan keseimbangan lingkungan. Selain dari data dan penelitian, dilakukan wawancara terhadap para ahli, yaitu peneliti lingkungan, pakar kesehatan, serta akademisi yang sudah melakukan penelitian terhadap pencemaran mikroplastik. Film ini memberikan perspektif yang lebih jelas kepada masyarakat bagaimana mikroplastik sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Dari sini harapannya masyarakat lebih peduli dan mengambil langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai guna untuk melestarikan dan menjaga kesehatan lingkungan. Penyebab utama dari permasalahan limbah plastik ini yaitu penggunaan plastik yang sekali pakai yang masih tanpa pengolahan yang lebih efektif, sehingga ini menjadi penyebab utama dari penggunaan dari pencemaran limbah plastik yang ada di suatu daerah, terutama yang ada di Indonesia ini. Tahu gak sih, sampah plastik yang mencemari Indonesia ternyata bukan hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Banyak ditemukan sampah plastik asing yang diselipkan dalam barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Ironisnya, alih-alih mengelola sampah sendiri, negara-negara maju justru mengirimkan limbah mereka ke negara berkembang seperti kita. Bayangkan negeri yang kaya akan keindahan alam justru dijadikan tempat pembuangan sampah oleh negara lain. Lautan yang seharusnya biru dan bersih kini dipenuhi plastik yang bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Menyedihkan bukan? Saat kita berusaha mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang, kita justru dibebani oleh sampah yang bukan milik kita. Sudah saatnya kita lebih tegas dalam mengelola impor dan menjaga negeri ini dari banjir sampah asing. Dampak dari permasalahannya yaitu sampah plastik menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengancam kehidupan biota laut, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia melalui konsumsi mikroplastik yang terakumulasi dalam rantai makanan. Dari beberapa penelitian, banyak ditemukan mikroplastik, bahkan terdapat mikroplastik yang ditemukan di dalam ikan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan hanya pada tubuh ikan, setelah diteliti melalui tesis seorang peneliti, mikroplastik tidak hanya dapat masuk melalui makanan ke tubuh manusia, namun bisa juga melalui scrub yang digunakan untuk luluran. Dan penyebab utamanya yaitu penggunaan plastik sekali pakai yang masif tanpa pengelolaan limbah yang kreatif menjadi penyebab utama pencemaran plastik di Indonesia. Lantas, apa sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dalam film dokumenter ini membahas beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan
plastik sekali pakai. Yang pertama yaitu melaksanakan pawai aksi terbesar dalam menolak plastik sekali pakai. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya membuang sampah kepada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Mengganti plastik sekali pakai dengan alternatif yang lebih ramah untuk lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan pentingnya daur ulang. Dan yang terakhir yaitu penerapan regulasi yang membatasi penggunaan plastik dan mendorong industri untuk beralih ke bahan yang lebih ramah untuk lingkungan. Keseluruhan pembahasan dalam video ini sangat relevan dengan topik pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, dan teknologi pengolahan sampah yang sering dibahas dalam mata kuliah rekayasa lingkungan. Isu mikroplastik dan dampaknya terhadap kesehatan manusia juga menjadi perhatian dalam studi rekayasa lingkungan, khususnya dalam pengembangan teknologi untuk mendeteksi dan mengurangi polutan tersebut. Melalui film ini, penonton diajak untuk memahami urgensi permasalahan sampah plastik dan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan industri dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Film dokumenter Pulau Plastik memberikan gambaran nyata tentang darurat sampah plastik di Indonesia, terutama dampaknya terhadap lingkungan, kehidupan laut, dan kesehatan manusia. Melalui perjalanan tokoh-tokohnya, penonton diajak untuk melihat bagaimana plastik sekali pakai telah menjadi ancaman yang serius yang mengotori perairan, meracuni ekosistem, dan bahkan masuk ke dalam rantai makanan kita. Lebih dari sekedar mengungkap fakta yang mengkhawatirkan, film ini juga menyoroti peran berbagai pihak dalam mengatasi krisis ini. Edukasi dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi ketergantungan terhadap plastik. Di sisi lain, kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah dan tanggung jawab industri dalam mengembangkan alternatif ramah lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan solusi berkelanjutan. Melalui film ini, penonton diajak untuk memahami urgensi permasalahan sampah plastik dan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan industri dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Dengan kesadaran dan aksi nyata, kita semua memiliki peran dalam menjaga lingkungan agar tetap lestari bagi generasi yang mendatang.